Selamat malam saudara seiman yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Jumpa kembali dalam Suara Kabar Baik malam ini, mengajak saudara dalam renungan firman Tuhan dan doa malam. Mari mengawali dalam doa. Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang hari ini. Kini kami mau merenungkan firman-Mu. Bimbing kami ya Tuhan, supaya kami dapat memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan kita malam hari ini adalah Tuhan Yesus, kasih-Nya menyembuhkan, memulihkan, dan mengampuni. Firman Tuhan pada malam hari ini saya ambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 41. Demikian firman Tuhan. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada ayat tersebut kita belajar bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang menaruh belas kasihan kepada umatnya yang dalam keadaan kelemahan. Dan kasih-Nya Tuhan Yesus itu menyembuhkan, memulihkan, dan mengampuni. Oleh sebab itu ketika seorang yang sakit kusta itu datang kepada Yesus, dengan iman dan percaya ia berlutut di hadapan Tuhan Yesus dan memohon bantuan. Dengan imannya ia berkata, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Melihat hal itu Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Padahal penyakit kusta adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian. Para penderita penyakit ini diasingkan dari masyarakat sebab penyakit ini adalah penyakit menular melalui kontak langsung dan juga melalui saluran pernafasan. Di kalangan orang Ibrani, penyakit ini dianggap najis dan berbahaya, sehingga orang-orang yang sakit kusta harus dijauhkan dari tengah-tengah masyarakat, harus diasingkan. Saudaraku, di dalam Imamat 13 ayat 45, di sana dikatakan orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru, "Najis, najis." Mengapa demikian saudaraku? Supaya orang-orang yang ada di sekitarnya itu menjauhi orang yang sakit kusta itu, supaya mereka tidak tertular. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus juga menjauhi orang yang kusta itu? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus menaruh belas kasihan kepada orang yang sakit kusta itu. Tuhan Yesus langsung mengulurkan tangannya. Tuhan Yesus kontak langsung dengan orang yang sakit kusta ini. Dia menjamah orang sakit itu. Dan dia pun bersabda, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dan orang itu pun sembuh oleh karena kuasa dan pertolongan Tuhan. Saudaraku, kata tahir diambil dari bahasa Yunani yang artinya dijadikan bersih, dibebaskan dari segala yang kotor, dibebaskan dari dosa dan pelanggaran. Jadi di sini saudaraku, seperti di dalam Imamat 13 ayat 45 tadi saya katakan, di dalam kehidupan orang Yahudi, penyakit kusta bukan hanya masalah kesehatan, tetapi dia juga masalah teologis, bukan hanya masalah medis, tetapi merupakan satu hukuman tertentu. Oleh sebab itu di dalam Imamat 13 ayat 45 tadi, orang yang sakit kusta dianggap najis dan harus menutupi mukanya. Tetapi Tuhan Yesus di sini saudaraku mentahirkan orang yang sakit kusta ini, membebaskan dari segala yang kotor, membebaskan dari segala dosa dan pelanggaran. Jadi Tuhan memulihkan, Tuhan mengampuni dosa-dosanya sehingga ia menjadi tahir, menjadi bersih dan menjadi sembuh di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan.
kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Kuasa-Mu dulu, sekarang, dan selamanya tetap sama ya Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang berkuasa menyembuhkan dari segala sakit penyakit. Engkau berkuasa mengampuni segala dosa-dosa umat manusia. Engkau memulihkan keadaan setiap anak-anak Tuhan yang berada di dalam kelemahan tubuh. Tuhan, itu firman-Mu yang Kau ajarkan kepada kami hari ini. Kami percaya dan saat ini kami memohon bagi anak-anak Tuhan yang dalam keadaan sakit saat ini. Biarlah Tuhan Engkau jamah mereka, pulihkan dan sembuhkan mereka. Mereka yang sudah kehidupannya jatuh di dalam dosa, Engkau adalah Allah yang pengampun, penuh kasih dan panjang sabar. Dengan kesabaran dan kasih-Mu Engkau mengampuni dan memulihkan. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah tidak ada orang yang merasa putus asa karena penyakitnya, putus asa karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosanya. Biarlah mereka boleh datang ke dalam Tuhan Yesus, datang di hadirat Tuhan Yesus, meminta kesembuhan, pemulihan, dan pengampunan. Sebab itu yang Engkau berikan kepada dunia saat ini ya Tuhan. Engkau datang ke dunia mencari orang-orang yang berdosa. Engkau datang ke dunia menolong orang-orang yang berada di dalam kelemahan tubuh. Oleh sebab itu kami percaya, kami yakin bahwa Engkau hadir di tengah-tengah setiap orang yang saat ini mengalami sakit, saat ini mengalami putus asa karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa mereka. Biarlah mereka mengerti saat ini, mendengar kabar baik bahwa di dalam Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada pemulihan, dan ada pengampunan dosa. Engkau membuat kami tahir, Engkau menyucikan kehidupan kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi ahli waris kerajaan surga. Tidak lupa kami terus menyerahkan bangsa kami. Lindungi dan jagai negeri ini ya Tuhan, supaya tetap di dalam keadaan aman, nyaman, dan berkelimpahan sandang pangan dan papan. Kau memberkati Bapak Presiden kami beserta semua jajarannya, para profesional yang bekerja, Tuhan menolong, supaya semua orang Kau pakai di bumi pertiwi ini menjadi berkat bagi masyarakat. Kau memberkati dan melimpahkan negeri ini dengan keamanan, kenyamanan, dan berkat sandang pangan dan papan. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur kami dan doa kami. Kami menyerahkan istirahat kami, seluruh negeri ini, seluruh umat Tuhan, biarlah berada di dalam perlindungan Tuhan. Sampai esok pagi kami boleh bangun di dalam berkat dan anugerah Tuhan, dengan tubuh yang sehat dan dengan aktivitas yang dilindungi oleh Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus yang berkuasa kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.